Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Melestari, nomor induk mahasiswa 2011 01010023. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Di mana psikologi pendidikan ini saya mengambil tema tentang guru yang efektif serta pandai dalam mengelola kelas. Baik, di sini saya yang pertama-tama akan menjelaskan definisi guru yang efektif. Guru yang efektif itu seperti apa sih? Nah, guru yang efektif itu adalah guru yang mampu mencapai tujuan yang telah mereka buat sendiri ataupun pihak lain seperti Menteri Pendidikan dan Kepala Sekolah. Nah, atau bisa dibilang guru efektif ini adalah guru yang bisa memotivasi peserta didik untuk belajar dan meningkatkan semangat belajar tumbuh dari kesadaran diri peserta didik. Jadi bukan karena takut pada gurunya begitu. Jadi istilah guru yang baik itu ya seperti itu. Nah, yang kedua itu ciri-ciri guru yang efektif. Nah, guru yang efektif pada suatu tingkat tertentu mungkin tidak efektif pada tingkat yang lain. Nah, itu disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam tingkat perkembangan tingkat dan emosional siswa. Guru yang efektif itu memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, berkomunikasi dengan minat dan antusias. Yang kedua, tenang dalam menghadapi masalah. Dan yang ketiga, berpikir, bertutur, dan berbuat secara positif. Yang keempat, perhatian terhadap peserta didik yang diajak bicara. Yang kelima, menggunakan berbagai metode pengajaran. Dan yang keenam, menghindari perilaku marah berlebihan. Yang ketujuh, memanfaatkan humor agar suasana kelas menarik. Nah, jadi guru yang efektif itu pasti mempunyai sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu berkomunikasi dengan minat dan antusias kan. Yang kedua, tenang dalam menghadapi masalah. Jadi dalam masalah dan situasi apapun, entah di dalam pembelajaran itu ada salah satu murid yang yang gaduh gitu. Jadi guru yang efektif ini harus mempunyai sikap yang tenang gitu. Jadi ya tenang aja gitu. Jadi bisa masalah tersebut bisa diselesaikan seperti itu. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang menciptakan kelas yang menyenangkan. Nah, yang dimaksud kelas secara umum itu kan sebagai sekelompok peserta didik yang ada pada waktu yang sama menerima pembelajaran. Nah, sebagai pengamat, kelas itu kan pemaknaannya yaitu yang pertama, kelas dalam arti sempit itu berupa ruangan khusus tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Nah, kelas dalam hal ini mengandung sifat-sifat statis karena sekedar menunjukkan pada adanya pengelompokan siswa. Nah, yang kedua, kelas dalam arti luas yaitu suatu masyarakat kecil yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara kreatif untuk mencapai tujuan. Jadi mereka itu berkumpul dan secara kreatif itu pasti ada tujuannya seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang 17 karakteristik yang dimiliki oleh seorang guru yang efektif. Yang awal, yang pertama itu, yang jelas yang dimiliki oleh guru yang efektif itu harus, ya memang mungkin semua itu tidak dimiliki. 17 karakteristik guru yang efektif itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu kompeten dalam bidangnya. Kompeten dalam bidangnya itu yaitu memiliki kompeten sesuai bidangnya. Jadi memiliki kemampuan gitu. Nah, tentunya pengetahuan yang ia miliki itu lebih dari sekedar istilah, fakta, dan konsep. Dan juga harus memiliki ide yang terorganisir dan memahami bagaimana hubungannya juga diperlukan. Juga mampu mendiskusikan setiap aspek dan dari subjek tersebut dan untuk menggunakan pengetahuannya di bidang lainnya juga. Yang kedua, itu memiliki strategi pengajaran. Jadi, guru yang efektif itu harus mempunyai strategi pengajaran sendiri, begitu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Nah, yang ketiga itu memiliki tujuan pengajaran. Nggak mungkin dong namanya mengajar tetapi tidak memiliki tujuan sama sekali. Nah, yang keempat itu mampu mengontrol ruangan belajar. Jadi, karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi yang penting juga mampu mengontrol situasi ruangan kelasnya sebagai suatu keseluruhan. Yang kelima itu mampu memotivasi. Jadi, guru yang efektif itu harus mampu memotivasi kepada peserta didik. Jadi sangat diperlukan, maka kualitas pengajaran itu kalau tidak ada yang motivasi seperti kualitas pengajaran itu akan rendah. Yang keenam, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, bagaimana pintarnya seseorang jika ia tidak dapat menyampaikan pengetahuannya dengan baik kepada orang lain dalam cara yang tidak hanya dapat dimengerti atau terhubung, maka pengetahuan tersebut tidak akan ada gunanya seperti itu. Yang ketujuh, kemampuan mendengar yang sangat baik. Jadi menjadi seorang komunikator yang baik gitu. Yang kedelapan, memiliki pengetahuan mendalam. Jadi seorang guru yang efektif itu harus mempunyai ciri-ciri jika seorang guru kurang pengetahuan akan mereka itu akan susah apa yang mereka ajarkan itu gitu. Yang kesembilan, mampu terhubung dengan siswa. Jadi karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi tidak hanya cukup untuk mengetahui apa yang dibicarakan, tetapi seorang guru yang baik tidak hanya mengajar dari kepalanya saja begitu. Yang ke-10, bersahabat dan mudah didekati. Yang ke-11, memiliki etika kerja yang kuat. Yang ke-12, mampu membangun komunitas. 13, memiliki pengharapan tinggi. 14, dapat bekerja dalam perbedaan. 15, mampu menilai dengan baik. 16, memiliki kemampuan teknologi. Yang ke-17, mampu mengendalikan perbedaan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jadi intinya semuanya adalah guru yang efektif itu guru yang mampu mencapai tujuan yang telah mereka buat sendiri ataupun pihak lain. Jadi guru yang efektif ini ya yang harus mampu mencapai tujuan itu yang sudah direncanakan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.